Gitu kan? Untuk pertama ya bang. Menurut abang apa itu landai dan perbedaannya landai dengan kayak? Oke. Sebelum kita masuk ke konsep apa itu landai dengan adat, itu kalau bicara perbedaan itu kita harus kaji dulu nih landai ini asal usul dari mana, terus dari mana, sebenarnya seperti apanya gitu. Randai itu berasal dari kata andai atau berandai-andai. Mengapa berandai-andai? Karena dalam randai itu memang semuanya diandai-andai kan. Andai saya menjadi ini, andai saya menjadi itu. Jadi istilah kata randai itu ya dari kata berandai-andai. Randai pertama kali dibawa itu dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya, Sumatera. Karena mungkin dari sejarah yang ada di Rantau Kuantan itu kan secara apanya kan banyak juga perantau-perantau atau pedagang-pedagang dari Sumatera Barat yang datang ke Rantau Kuantan waktu itu, dan mereka membawa tradisi randai itu ke Rantau Kuantan, dan terjadilah namanya perubahan dalam randai. Mungkin sekarang perbedaan yang mencolok itu adalah mungkin ke pola randai yang ada di Sumatera Barat itu kan lebih kepada silat. Tapi kalau randai yang ada di Rantau Kuantan itu memang sekedar tarian, dan ada beberapa yang membedakan, salah satunya instrumennya yang membedakan. Dan untuk kayat sendiri sebenarnya itu bagian dari randai. Kenapa? Karena mengatakan kayat itu bagian dari randai karena kayat ini juga termasuk dalam sebuah tradisi lisan. Yang beda dengan randai, jelas kalau randai itu ada tiga aspek dia. Ada musik, ada tari, ada cerita juga, dan ada sastra lisannya. Sedangkan kalau kayat itu dia lebih cenderung kepada musik dan sastra lisan. Jadi tidak ada cerita, tidak ada tariannya gitu. Kalau secara perbedaannya. Oke, yang kedua, menurut abang, pandangan abang sekarang mengenai randai di zaman sekarang ini ya? Oke. Perubahannya. Sebagai pelaku, saya tidak mau mengatakan saya sebagai pelaku yang mahir dalam berandai atau segala macam. Mungkin ini hanya sekedar pengetahuan singkat saya, karena memang sedari kecil dunia randai itu sudah saya temui, sering saya jumpai di kampung tempat saya tinggal. Mungkin randai di sekarang itu banyak mengalami perubahan yang secara sistematis, baik itu kepada pelakunya sendiri. Karena yang saya tahu bahwa randai itu kan seperti yang saya katakan di awal tadi, berandai-andai. Jadi di situ ada istilah berandai-andai itu maksudnya bisa jadi ke pelakunya, andai dia menjadi seorang perempuan. Makanya dulu di randai itu ada nama istilah bujang gadis. Kalau kami mengatakannya bujang gadi. Maksudnya itu bujang gadi itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan atau laki-laki yang menjadi perempuan. Jadi cerita itu kan ada pelakon perempuan, jadi yang menjadi perempuan itu ya laki-laki itu. Jadi tidak ada perempuan bermain dalam randai. Nah sekarang konsep itu sudah hampir berubah. Banyak yang menjadi bujang gadis itu ya memang perempuan. Sebetulnya hakikat itu menyalahi sebenarnya, menyalahi apa yang telah dibuat oleh orang-orang dulu. Mengapa? Mengapa dulu itu tidak boleh perempuan ikut bermain randai dan segala macam? Karena mungkin menyangkut pada agama. Karena Rantau Kuantan itu kalau dikatakan adalah agama Islam, dan mereka kuat, dan mereka meyakini bahwa perempuan itu ya tidak lazim untuk ditonton oleh banyak orang. Makanya yang menjadi perempuan dalam tokoh randai itu ya itu laki-laki. Makanya istilah bujang gadis istilah. Sekarang itu bujang gadis itu sudah hampir susah ditemukan, karena yang pure yang jadi gadis ini perempuan. Itu sih perubahan yang paling mencolok. Dan sekarang itu juga menjadi kegelisahan dalam diri saya itu ada randai perempuan, randai ibu-ibu. Ya sebenarnya tidak salah kalau memang mereka melestarikan randai, tapi pada hakikatnya itu menyalahi. Karena lazimnya perempuan seperti itu gitu. Tapi kalau laki-laki oke lah gitu. Tapi kalau udah perempuan, bagi saya yang sebagai orang yang dekat dengan dunia randai, bukan istilahnya kayak orang yang tahu randai sejak kecil, itu mengalami perubahan seperti itu, seperti kayak ada sesuatu yang tidak beres yang saya rasa. Mungkin
Mungkin ini kembali kepada keinginan pribadi masing-masing, dan bagi saya itu cukup membuat gelisah. Mungkin ya Mbak, bagi saya pribadi itu membuat saya sedikit tidak menerima istilah kalau randa itu dimainkan oleh perempuan. Sekarang itu udah banyak kan perempuan di konten sini. Tapi tidak menutup kemungkinan, tidak apa ya, dalam artian bukan berarti tidak ada randa, bukan berarti tidak ada randa yang masih utuh yang kayak randa sebelumnya, masih ada. Tapi ada beberapa daerah itu yang membuat ada perempuan, dan itu menyalahi sebenarnya secara konsep ya. Selanjutnya, sepenglihatan Abang, apa perlakuan pemerintah dalam perhatian pelestari randa sekarang? Oke. Saya rasa untuk dari pemerintah sendiri, untuk pemerhati randai atau pelaku randai, bisa dikatakan mungkin ada beberapa bentuk apresiasi dari pemerintah terhadap randai. Saya akui banyak di antara pelaku randai itu dihadirkan atau diundang untuk mengisi acara kebudayaan yang ada di provinsi Riau atau yang ada di acara-acara kabupaten. Begitu suatu aspek yang bagi saya luar biasa sebagai orang yang penikmat randai dan bagi pelaku randai itu sebuah apresiasi. Tetapi tentu masih ada kekurangan, wajar karena kritikan itu pasti akan muncul. Bukan berarti tidak, cuma sekedar minim aja sebenarnya. Bukan berarti tidak ada, tapi minim aja sebenarnya. Kurang ya. Tapi kalau dikatakan kurang di satu konsep kurang, nggak kurang juga lah kayak gitu. Ada lah beberapa gitu. Cuman harusnya itu menjadi sebuah sebagai pelaku randai sendiri, mereka bisa menghasilkan sesuatu dari randai dari apabila pemerintah betul-betul memperhatikan randai ini sendiri. Selanjutnya, apa tujuan randai menurut Abang di zaman dulu dan apakah sekarang ada perubahan? Ya. Ini apa lagi Bang? Tujuan utama randai itu kan sebagai hiburan masyarakat. Itu yang pertama, hiburan. Dan bagi pelaku randai, mereka berandai itu sebenarnya kembali pada hobi, keinginan masing-masing. Tidak ada paksaan dalam mereka bermain randai. Contoh dalam satu daerah, satu kampung, dia membuat grup randai. Membuat grup randai itu kan sebenarnya kan butuh, dalam artian butuh konsep atau biaya, baik itu alat musiknya, baik itu mereka kostum, baik itu ketika mereka latihan dan segala macam. Tapi bagi mereka yang betul-betul pelaku randai, mereka tidak pernah mempermasalahkan itu sebenarnya. Dan mereka memang, kalau saya rasa randai itu bisa jadi menjadi penghasilan tambahan bagi mereka seperti itu. Nah kalau sekarang itu randai lebih kepada hiburan yang saya rasa banyak menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Memang konsepnya udah dari awal tuh sudah banyak berubah randai itu. Dulu randai itu kan memang cerita yang dibawa itu mengandung cerita sejarah kampung, sejarah tentang nasihat dan segala macam, banyak pelajaran bisa kita ambil. Kalau sekarang itu lebih kepada ya notabene sekedar hiburan seperti itu. Kalau kata Bang Arif, apa mana itu ya? Pokoknya seperti itulah, tidak apa ya, tidak hanya sebagai tontonan. Hanya sebagai tontonan, tapi tidak sebagai tuntunan. Perbedaan. Dulu kan tontonan sebagai tuntunan juga. Beri nasihat ya. Iya, itu sebenarnya yang berubah. Kalau di zaman sekarang. Selanjutnya yang terakhir, apakah generasi sekarang masih memperhatikan makna randai? Apakah hiburan sebagai tuntunan sama seperti sebelumnya? Kurang ya? Kalau untuk muda-mudi, mereka, saya tidak menyalahkan sebagai mereka tidak minat kepada randai ya. Mungkin karena pengaruh zaman dengan genre musik yang ada sekarang, kita tidak bisa menyalahi mereka. Cuman bagi saya pribadi, harusnya mereka bisa mengambil pelajaran dari randai itu, bahwa mereka suka tidak suka, mereka harus terima bahwa itu tradisi mereka. Yang ada sekarang itu malah mereka kayak ketika ada randai, contoh di acara sebuah pernikahan, apa main randai,
Ya, mereka tidak berminat untuk sedang hadiran itu, berminat. Tapi coba kalau tanya apa organ, mereka tuh datang bunuh-bunuh kayak mereka ingat organ itu lebih mahal. Padahal hakikatnya itu kan sama ya, mereka sama-sama hiburan. Bagi konsep orang yang menyukai sebuah hiburan, mereka nggak akan mempermasalahkan itu sebenarnya. Itu sih peralihannya. Kalau sekarang muda-mudi itu lebih cenderung ke musik yang genre-nya mungkin lebih modern ketimbang orang. Mungkin kalau saya pribadi lebih suka randai. Jadi zaman sekarang muda-mudia kurang minat di situ. Tapi mereka bukan tidak suka, tapi mereka suka juga punya randai. Cuma hanya sekedar hanya mendengar aja gitu, nggak sebagai untuk dinikmati dan memang dihayati gitu. Bukan dia tuntunan lagi ya? Iya betul itu dia. Hampir sama lah kayak randai dulu pertanyaan yang keempat. Oke. Untuk pertanyaan mungkin itu Bang. Selanjutnya mungkin boleh Bang contohkan bentuk kalian dalam randai itu, pantun-pantunnya itu. Oke. Mungkin sebelumnya saya mencoba bukan bereksperimen sebenarnya, karena juga saya juga salah seorang pelaku randai di kampung, dan mungkin ada beberapa yang masih saya ingat karena sudah hampir berapa tahun saya juga tak terlibat di dalam dunia randai. Wajar manusia lupa. Mungkin salah satu contohnya saya bisa buat lagu Angin Malam. Tinggi nan tinggi dia kanduang si burung tobang, inggola di dahan dia sayang si kayu jati, sambil lama makan dia sayang si buah padi. Itu namanya lagu Bisi Surindu. Palito buruak kita pikolam di boleh anak arang kota rajo. Mato ngantuk hari lo malam, mari kita bergoyang bersama-sama. Kita hibur dengan sebuah lagu Angin Malam. Angin malam sampaikan salam dan barunya angin lalu berisiakan hati dan lagu. Kau malah bungo di asili mau buru. Kau malah di dalam lagu tangan. Sayanglah abang lain. Sayanglah adik tinggal di jalan. Sayang menyembah bunyi, tangan menyembah bunga, mengaku sayang abang kamu dia kata tubuh orang nantinya. Angin malam sampaikan salam dan barunya angin lalu berisiakan hati dan rindu. Anak-anak engkau siang putih mati tak peluang penuh sumpitan. Mama nang sajo dia kami kembali semua kampung Tonggalau tinggi bukit si batu rijal topek batang nama sesudu abang kan koi adik kan tinggal jauh salam kita dahulu. Angin malam sampaikan salam dan badanyo angin lalu berisiakan hati dan rindu. Oke, terima kasih.